temanku sendiri satu angkatan. Dia dari LPK, jangan disebutin LPK-nya ya, kasihan. Dari LPK tertentu, dia udah nyampe sini sama aku. Tahun kan kalau nyampe sini itu kan itu ya, langsung medical check up ya. Dia itu nggak lolos medical check up pas nyampe sini. Dan karena nggak lolos medical check up itu ya, dia itu dipulangin. Kasihan, bener kasihan, nggak bohong. Itu nyata ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah selesai kerja ya. Alhamdulillah ada lemburan. Lembur 1,5 jam. Ini sudah jam 18.37 atau jam setengah 7, tapi masih panas karena sudah musim panas juga. Jadi kira-kira matahari tenggelam itu jam setengah 8 ya. Ini masih tinggi mataharinya ya. Siap-siap pulang, jangan lupa pakai helm. Di vlog kali ini aku mau menjawab tentang itu ya, pertanyaan bagaimana Mas kalau mau kerja ke Jepang. Kan ada yang tanya juga, Mas habis berapa biaya magang sampai berangkat gitu. Jadi aku mau sharing juga, ini pengalaman pribadi aku ya, nggak dari orang lain, nggak dari siapapun, ini murni yang aku alami sendiri. Yang pertama itu aku mau bahas cara kerja di sini dulu ya. Ini aku tuntun dulu sepedanya ya karena jalannya naik. Pertama itu aku mau bahas cara kerja di sini ya. Cara kerja di sini itu relatif banyak ya, banyak sekali ya opsi-opsinya ya. Nanti aku bahas juga khusus cara kerja di pabrikku ya, tapi ini untuk global aja. Lewat LPK itu ada LPK swasta dan negeri ya. Kalau negeri itu terkenalnya itu IM Japan itu. Terus kalau yang swasta itu terkenalnya LBI ya, Lembaga Bangkit Indonesia, kalau nggak tahu LBI ya. Dan banyak-banyak LPK lainnya sih. Kayak dari aku sendiri itu dari Semarang ya, UJC, Universal Japan Course apa itu. Terus ada juga yang dari Jogja juga banyak itu. Nggak hafal satu-satu sih, cuman opsinya itu banyak ya. Bisa lewat dari LPK seperti itu. Atau bisa direkomendasikan ya dari orang yang ada di sini, maksudnya udah kerja di sini, terus dia mau rekomendasikan temannya, nanti dia tinggal bilang ke atasan, aku punya kenalan atau aku punya saudara yang mau kerja ke sini, boleh nggak kerja di pabrik ini. Itu cara rekomendasi ya, atau calling visa seperti itu. Dan ini cara yang mau khusus kerja di pabrik aku ya, itu ada dua cara juga ya. Yang pertama lewat LPK Semarang dan LPK Jogja ya. Yang LPK Semarang itu biasanya 1 tahun berangkatin 3 orang ya. Tahun ini 3 orang ya untuk pabrikku, semua dari LPK Semarang. Padahal biasanya itu 2 dari Jogja, 1 dari Semarang, apa 1 dari Jogja, 2 dari Semarang, seperti itu biasanya. Cuman nggak tahu koheku yang nanti datang di bulan 8 itu dari Semarang semua, dari LPK UJC semua. Terus yang mau kesini tuh cuman bisa lewat 2 LPK itu ya, karena yang kerjasama dengan pabrikku tuh cuma LPK itu, 2 LPK itu ya, UJC sama Uchimaru ya, yang bekerja sama dengan pabrikku. Cara kedua itu bisa lewat rekomendasi ya, dari senpai gitu. Pabrik di sini biasanya kalau senpainya udah tahu pabriknya bagus, itu biasanya tetangganya, adiknya, ponakannya itu yang disuruh ke sini ya, direkomendasikan ke sacoknya. Boleh nggak ini adikku kerja di sini, seperti itu. Itu malah lebih gampang prosesnya ya, nggak lewat tes cuman mindset so saja. Kalau oke, saconya langsung terbang seperti itu. Tapi biasanya yang rekomendasi di pabrikku kebanyakan yang sudah TG ya, yang Jisuse seperti ini kan masih Jisuse ya, nggak berani, belum berani.
kemarin itu Sinpeku yang udah 7 tahun udah jadi Teku Tegino tuh rekomendasiin juga sih adiknya seperti itu. Terus ada juga, nggak pabrikku juga sih, banyak pabrik lain yang menurut pabrik ini bagus terus direkomendasikan adiknya sendiri, biasanya seperti itu. Rekomendasi atau calling visa lah, terkenalnya kan calling visa tapi bahasa Indonesianya kan rekomendasi, sebetulnya itu. Dan yang mau ke pabrikku juga jangan kaget ya, kan aku udah sering buat video ya kalau di sini tuh jarak pabrik sama rumah itu sangat-sangat jauh. Enggak jauh lagi ya, sangat jauh ya. Terus di pedesaan, ini namanya kan pedesaan kan, pegunungan, jalannya naik turun ya seperti itulah. Kemarin aku itu sepedanya bocor ya, kebayangkan kalau mau kerja ke sini kalau bocor itu didorong sampai itu ya, pabrik sampai rumah jalan kaki hampir 1,5 jam baru nyampe kemarin itu. Terus aku mau bahas itu ya, ada yang tanya juga, Mas habis berapa Mas, biayanya menghabiskan berapa Mas berangkat sampai ke sini gitu kan. Nanti aku jawab, ini juga pengalaman pribadiku, aku jawab apa adanya ya. Aku di UJC itu habis 32 ya, itu di UJC ya, belum di LPK dasarku karena aku nggak langsung masuk SO. Aku masuk itu LPK apa? LPK biasa dulu, belajar di situ baru masuk SO. Di LPK dasar itu aku kena 5 juta ya. Terus di Semarang itu aku kena 32. Jadi kurang lebih itu hampir 37 ya. Itu cuman untuk biaya belajar sampai terbang ya. Belum biaya makan di situ dan jajan di situ seperti itu. Ya segitulah. Entah murah atau mahal aku juga nggak tahu ya. Cuman habisnya segitu ya. Aku juga nggak nyaranin ya harus ke LPK Semarang atau Jogja ya. LPK itu banyak sekali dan biayanya itu beda-beda ya. Kalau mau murah itu masuk aja negeri ya, IM itu udah pasti murah itu karena pemerintah yang nanggung kan. Kayak adikku juga ini kan mau ke sini, dia udah dapet job, dia tak suruh ke pabrikku itu nggak mau, katanya mau cari sendiri gitu. Dan dia dapat LPK di Jakarta ya, LBI, Lembaga Bangkit Indonesia itu. Ya alhamdulillah dapat di situ dan tempatnya di Oita ya. Bulan 8 nanti terbang ke sini. Ya deket sama Fukuoka sih. Jadi yang mau ke sini tuh cari LPK yang amanah ya. Kebanyakan LPK itu kalau mau terbang baru bayar ya. Itu bisa diingat ya. Kalau disuruh bayar dulu nanti terbangnya nanti itu perlu diperhatiin lah, perlu diwaspadai. Kebanyakan LPK kalau SO itu seperti itu ya. Nanti terbang nanti bayarnya itu kalau udah mau terbang, biasanya 2 bulan atau 1 bulan mau terbang itu disuruh lunasin seperti itu. Semangat juga yang mau kesini ya, semoga nggak kena tipu sama oknum di Indonesia ya, LPK lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ya, karena marak penipuan kadang itu, kasihan kan kalau kena tipu, udah niatnya bener-bener malah nggak nyampe sini kena tipu. Dan kemarin itu ada ya temanku sendiri satu angkatan, dia dari LPK, jangan disebutin LPK-nya ya, kasihan. Dia dari LPK tertentu, dia udah nyampe sini sama aku kan kalau nyampe sini itu kan itu ya langsung medical check up ya. Dia itu nggak lolos medical check up pas nyampe sini. Karena nggak lolos medical check up itu ya, dia itu dipulangin. Kasihan, bener kasihan, nggak bohong. Itu nyata ya di sini. Dia medical check up pertama nggak lolos, terus masih belajar ya 1 bulan di sini kan, belajar nggak langsung kerja kan. Lah teman-temannya tuh udah diantar ke pabrik masing-masing, ke rumah masing-masing yang ditinggalin gitu kan. Dia tuh belum, dan ternyata dipulangin ke Indonesia ya, kasihan. Jadi jangan sampai ketipu LPK ya. Katanya ada yang nyogok kesehatan atau apa itu
itu jangan digubris ya. Kalau bener-bener nggak sehat, mending apa ya namanya, disembuhin dulu daripada nanti kalau nyampe ke sini kedetek nggak sehat terus dipulangin, itu kan ya kasihan sekali lah ya. Dan semoga nggak ada yang ngalamin seperti itu ya. Dan ini udah mau sampai rumah ya, ini pemandangan di desa ya seperti ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Tanpa dukungan kalian aku ya nggak siapa-siapa, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tolong dibantu dan di support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.